Setan ini, kami ini ada yang muslim, ada yang selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-salis qira'atu ayatil kursi fa fi sahihi min hadis Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa atani atin فجعل يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. Perkara ketiga yang bisa menjaga kita dari jin dan keburukannya. Perkara ketiga dari sesuatu yang bisa menjaga kita dari gangguan keburukan jin. Kemarin yang pertama apa? Ta'awud. Yang kedua mu'awwidzatain. Nah yang sekarang yang ketiga ayat kursi. Ada hadisnya. Ayat kursi ini diantara hadisnya banyak sekali faedahnya itu. Khasiat ayat kursi banyak sekali. Ya. Banyak sekali ketika Allah menurunkan ayat kursi itu dikawal 70.000 malaikat. Kemudian gemuruh langit semuanya itu berzikir kepada Allah ketika ayat kursi turun. Dan seluruh penduduk bumi gempar, goncang, gempah. Bahkan raja-raja saat itu mahkotanya berjatuhan. Dan para setan kebingungan semuanya. Para jin yang jahat semuanya bingung, heboh. Sampai mereka datang ke tuannya, yaitu iblis. Ada apa ini kok? Kenapa ini kok bumi heboh betul hari ini? Coba lihat ada apa? Akhirnya dilihat ternyata ayat kursi turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setan ini semuanya menjerit ketakutan gara-gara ayat kursi turun. Dan mereka, iblis mengatakan, duhai celaka kita, Allah Tuhan Muhammad telah menurunkan bacaan yang membuat kita porak-poranda, yang akan membuat kita hancur lebur, yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Dalam hadis tadi, fadzakaral hadis. Itu kalau ada kalimat fadzakaral hadis berarti itu ila akhirih, maksudnya gitu. Panjang hadisnya. Fadzakaral hadis, misalnya fadzakaral hadis ila akhiril hadis. Itu berarti disingkat hadisnya. Hadisnya panjang berarti fadzakaral hadis itu ya. Di kitab-kitab menyebutkan fadzakaral hadis berarti itu hadisnya panjang tapi disingkat. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah ini wakalani berkata, wakalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Rasulullah mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan berarti zakat fitrah. Fa'atani atin, lalu datang seseorang yang datang kepadaku. Faja'ala yakhsu minat ta'am, dan menghambur-hamburkan makanan.
sahabat Abu Hurairah datang, beliau disuruhkan, beliau tidurnya di masjid, di halaman gitu. Dan berasnya itu juga ada di masjid. Nah, Sayyidina Abu Hurairah bagian menjaga. Tiba-tiba ada orang datang, manusia, atin, dan ngambur-ngamburin beras. Ngambur-ngamburin beras, fa akhadtuhu, lalu aku menangkapnya. Faqultu, dan aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa kamu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis. Ini panjang hadisnya. Jadi pada kejadian yang pertama itu mau dibawa sama Nabi, tapi si orang yang datang ini, setan yang menyamar jadi manusia ini, ngomong sama Abu Hurairah, aku ini muhtad, ana muhtad, wa alayya iyalun, wa bi hajatun syadidah. Aku ini sangat butuh sekali. Aku punya keluarga miskin, dan aku sangat butuh sekali makanan ini. Jadi setan itu ada yang miskin. Sudah setan miskin. Paham kan? Jadi setan itu juga ada yang miskin seperti manusia. Dan dia juga butuh makan. Makanannya juga kadang-kadang seperti makanan manusia. Ya sudah, lepaskan aku. Akhirnya dilepas. Lapor ke Nabi. Wahai Nabi, ada orang tadi malam datang, terus aku tangkap mau menghadap kepadamu, tapi dia merengek-rengek, memelas supaya dilepaskan. Aku lepas. Innahu sayauduka. Dia akan datang kepadamu lagi nanti malam. Akhirnya betul, datang lagi itu orang, setan nyamar jadi manusia. Datang lagi, nyolong lagi, ngambur-ngamburin makanan. Terus ditangkap sama Abu Hurairah. Aku akan arfa'anaka ila Rasulullah. Aku mau bawa kamu ke Rasulullah, mau menghadap kamu Rasulullah. Jangan, aku lagi butuh, aku punya hajat, aku punya keluarga banyak. Jangan ditangkap. Akhirnya dilepas. Abu Hurairah itu orangnya kasihan. Rahmat hatinya itu luar biasa. Orangnya kasihan sama orang-orang yang fuqara. Kenapa? Abu Hurairah juga fakir. Jadinya tahu perasaan. Makanya orang yang perasaan itu dia orang-orang yang berpengalaman. Paham ya? Ada orang-orang minta-minta, oh kasihan. Kenapa? Karena dia dulu pernah minta. Ada orang ngemis dikasih sama dia karena dia dulunya juga ngemis kan begitu. Kamu ketawa kenapa? Pernah ya. Mengenang masa lalu. Nah, begitu. Kena ngerasain. Orang banyak pengalaman, dia hatinya insya Allah lebih lembut, begitu. Lebih lembut. Dia tidak bisa menjadi seorang lelaki yang puitis kalau belum pernah sakit hati kan. Kalau dia pernah sakit hati, maka dia bisa bikin puisi kan. Bisa bikin puisi. Karena pengalamannya banyak. Coba kalau orang nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah patah hati, mana bisa bikin puisi? Nggak bisa, karena belum pernah ngerasain rasanya, cinta, belum pernah ngerasain diputusin, belum pernah ngerasain ceweknya kawin sama orang lah, belum pernah ngerasain ditinggal ceweknya kan begitu. Makanya puitis. Sayyidina Abu Hurairah kasihan sama orang fakir ini. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Hurairah juga fakir. Dilepas sampai 2 kali. Kata Nabi,
ma fa'alal asirka al-bariha ya Abu Hurairah. Datang yang keduanya, ya Nabi, aku kecolongan lagi. Enggak, Nabi langsung nanya begini, apa yang dilakukan sama tawananmu tadi malam? Loh, kok Nabi tahu? Ini juga menunjukkan Nabi tahu yang enggak paham. Ini hadis Abu Hurairah. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Nabi nggak tahu yang gaib, nggak pernah. Nabi tuh nggak bisa tahu yang gaib yang tahu cuma Allah. Ini hadisnya ini. Nabi yang bertanya langsung, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Tapi siapa yang ngabarin coba? Ini tandanya Nabi tahu hal yang enggak. Ini hadis sahih ini, jelas sudah ini hadisnya. Yang tahu gaib itu cuma Allah. Loh, ini hadisnya Nabi tahu. Bisa tahu dari mana coba? Nabi dikasih tahu khodamnya, dikasih tahu jin. Coba, Allah itu gaib apa enggak? Allah tuh maha gaib dari semua yang enggak gaib. Tapi pernah dilihat sama Rasulullah enggak? Pernah. Yang maha gaib pernah dilihat sama Nabi, apalagi makhluk yang lainnya yang gaib. Begitu. Allah maha gaib kok pernah dilihat sama Nabi. Nah, akhirnya benar datang lagi malam yang ketiga. Nah, yang malam yang ketiga ini mau ditangkap, sudah ditangkap sama Abu Hurairah. Inilah arfa'unaka ila Rasulullah SAW. Aku mau bawa kamu ucah yang ketiga ini. Sebentar. Aku mau ngajarin kamu satu wiritan. Abu Hurairah tertarik. Wiritan apa itu? Abu Hurairah ini fakir miskin tapi dia rajin wiritan. Kamu udah fakir malas wiritan. Mati kamu ya. Abu Hurairah ini fakir tapi doyan wirid. Paham ya? Begitu. Akhirnya pengajian saya terkenal ngaji kagetan. Paham ya? Apa itu wiridnya? Baca ini, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiri. Baca ayat kursi. Maka kata setan, faqra ayatal kursi. Idza awaita ila firasika, kalau kamu mau tidur naik ke kasur kamu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat la yazala alaika minallah hafid, Allah akan menjagamu, wala yakrabaka syaitan hatta tusbih, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Sama Abu Hurairah dipercaya. Kemudian beliau datang kepada Nabi. Ya Nabi, apa tadi malam? Kata Nabi langsung yang ketiganya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Loh, Nabi tahu lagi. Aku lepas wahai Nabi, tapi dia mengajarkan aku. Apa yang diajarkan oleh dia? Dia menyuruh aku baca ayat kursi, dan dia mengatakan, barang siapa yang baca ayat kursi, maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Apa jawab Nabi? Dengarkan. Ini jadi satu kaidah fikih ya. Kaidah fikih. Sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Kayak Abu Hurairah. Dia benar dalam masalah ini, tapi sebenarnya dia pendusta. Kadzub. Kalau kadzib itu bohong. Kalau kadzub doyan bohong. Suka bohong, berkali-kali bohong, itu namanya kadzub. Kalau kadzab, wah ini sangat-sangat hampir tiap harinya bohong. Ya, hampir setiap harinya kegiatannya bohong, sampai-sampai mukanya juga bohong. Enggak, itu maksudnya Zuri itu lihat ke Reno itu maksudnya mukanya bohong tapi hatinya jujur. Kan banyak orang yang mukanya bohong, hatinya juga bohong. Tapi dia mukanya hoax tapi hatinya jujur. Ini tidak mensyukuri ya, tidak mensyukuri. Harus mensyukuri.
Syukur. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia? Dzaka syaitan, dia setan. Kaget Abu Hurairah. Dalam hadis ini banyak faedah. Yang pertama, hukum fikih kalau diwakilkan sesuatu barang, ya idza wakalaka muwakkilun fataraka syai'an. Kalau dia itu diwakilkan sesuatu, kemudian minjemin ke orang lain, lalu dia lapor kepada yang mewakilkan, dan yang mewakilkan boleh, maka itu hukum pinjamannya sah. Paham? Kalau enggak ridho, ya enggak sah. Jadi barang kamu dititipkan sama orang lain, kemudian barang itu kamu pinjamkan ke orang lain sampai jatuh tempo berapa hari misalnya, itu dalam fikih hukumnya boleh, asal yang mewakilkan itu mengizinkannya. Itu. Laporannya setelah itu terus dibolehkan seperti dalam hadis ini, boleh. Tapi kalau nggak dibolehkan, ya kamu wajib ngambil lagi, gitu loh. Balikin lagi. Paham? Nah, kemudian faedah kedua, setan itu juga bisa menyerupai manusia. Ini di zamannya Abu Hurairah, betul-betul menyerupai rupa manusia setan itu. Kamu kadang-kadang nggak sadar, di sekitar kamu ternyata itu sebenarnya setan yang menyerupai manusia. Loh, ini benar, ini bukan bohong, banyak kasusnya ini. La ilaha illallah, selalu temennya dibuat kambing hitam. Udah hitam dibuat kambing hitam. Jangan. Ini beneran. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita nggak tahu di keramaian itu ternyata di situ ada jin yang menyerupai manusia. Dia beli makanan, beli minuman, kemudian balik lagi ke alamnya. Itu ada terjadi. Kalimantan Selatan tuh paling sering tuh. Di Saranjana, ya. Namanya Pulau Saranjana, itu sering sekali. Itu pulau gaib tapi kotanya modern. Kalau orang Malaysia bilang itu bunian. Dia itu mesti kadang-kadang beli makanan sesuatu tuh di luar. Bahkan ada cerita, ini orang-orang yang pernah ke sana itu, yang pernah masuk itu cerita mesin besar itu untuk pembangunan. Kemudian nyampe sana, alamatnya bingung orang ini saya disuruh taruh di sini, ini alamatnya betul apa? Ya ini alamatnya betul, tapi ini nggak tahu nih, nggak ada di sini namanya ini pembangunan ini, rumah ini nggak ada. Akhirnya sudah besok malamnya hilang barang-barang 10 berat, barang-barang mesin-mesin berat itu hilang, masuk gitu ke alam itu. Ini banyak, bukan cuma mitos, tapi ada banyak pengakuan-pengakuan orang-orang yang pernah nggak sengaja masuk ke alam itu di Saranjana kalau nggak salah. Nah, kemudian juga kadang-kadang setan ini menyerupai manusia untuk satu keperluan. Setan butuh makan. Kadang makanannya itu juga makanan manusia. Kalau kamu makan yang pertama tanpa baca bismillah, maka setan juga bisa makan sama kamu bareng. Paham ya? Makanya kamu kalau makan di warung itu baca bismillah biar teman kamu nggak mendekat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim, itu teman kamu nggak berani mendekat. Kalau kurang jelas ya baca ayat kursi kan. Jadi mau dekat, misal teman kamu mau dekat, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya kan? Paham ya? Begitu. Rokok gua habis nih. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pasti enggak berani minta lagi. Paham ya? Amalkan itu. Ya, amalkan itu.
Jadi setan itu juga ada yang miskin, ada yang fakir. Bukan cuma manusia yang fakir. Jadi setan juga bisa ada banyak yang fakir. Dalam riwayat hadis yang lain, ini setan mau bagi-bagiin ke kaumnya yang fakir. Kaumnya yang fakir. Dalam hadis riwayat yang lain dia fakir membagikan ke umatnya yang fakir. Jadi setan atau jin itu juga minnas solihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada kata Allah. Setan ini kami ini ada yang muslim, ada yang selainnya. Kunna tara'iqa qidada, thariqah kami bermacam-macam. Minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim dan kami ada yang kafir. Jadi setan ini sama seperti manusia, jin juga sama. Dalam kondisinya, agamanya, kondisinya itu mirip sama makhluk juga. Ya. Kemudian faedah berikutnya, setan itu suka berdosa sampai 3 kali. Dan biasanya itu apa ya? Nawar-nawarin kamu. Apa ya? Ngiming-ngiming apa istilahnya itu? Merayu kamu dulu. Ini dengan ini para praktisi yang nonton ini ya. Kalau kamu nangani orang kesurupan kemudian jinnya atau setannya ngomong ngerayu-ngerayu kamu misalnya, saya tahu kamu itu sudah jomblo lama. Saya ada janda cantik. Kalau kamu mau, saya mau akan rayu dia supaya kawin sama kamu. Ya daripada kamu nggak laku sama sekali kan. Paham ya? Akhirnya tertarik. Waduh, tahu aja nih setan. Kan gitu. Tahu aja nih setan isi hati gua kan gitu. Akhirnya dia nurutin. Awas, itu rayuan maut. Hati-hati. Nih hadisnya Abu Hurairah, dirayu-rayu. Saya ini miskin, saya ini fakir, saya ini sangat butuh sekali. Meskipun jujur setannya dalam kondisi seperti ini. Sampai kedua kalinya dirayu. Bentar. Saya tahu kamu selain nggak laku, kamu juga melarat. Saya tahu dompet kamu nggak ada duitnya kan? Nggak ada duit rokok, belum gajian, tahu saya kan. Saya tahu, makanya istri kamu rewel di rumah kan, telepon terus. Makanya istri kamu nelpon terus kan, minta listrik habis kan gitu. Anaknya rewel, nggak jajan kan gitu. Nggak dikirim-kirim kan, tahu saya kamu mau nggak saya kasih duit kamu gitu. Lu dari mana? Ada, alam gaib, duitnya gaib, nanti muncul, mau nggak kamu? Sampai kedua kali, ketiga kalinya dirayu-rayu gitu. Jadi setan ini dan jin ini suka merayu-rayu supaya lolos, paham? Dan ada jin yang begitu, yang tahu kelemahan orang-orang. Karena misalnya ini contoh yang kesurupan Reno, ini contoh. Yang kesurupan Reno kan tahu semua kondisi teman-temannya seperti apa. Itu setan dan jin akan membaca pikirannya si Reno. Si Zuri ini kelemahannya apa, Faruk ini kelemahannya apa, Enjing ini kelemahannya apa, Gembul kelemahannya apa, Eko kelemahannya apa. Dia akan memanfaatkan memori pikiran yang ada di Reno. Akhirnya dirayu di situ. Begini. Dirayu. Nying, kamu kan selalu ditinggal cewek. Saya paham kamu manusia kok paling apes daripada setan.
setan aja nggak ada yang kayak kamu. Ya, paling apes. Sudah sendirian, patah hati terus, duit nggak ada. Ya Allah, kamu lebih parah dari bangsa kami kan begitu. Kamu sudahlah, gak usah kamu jadi manusia, mendingan masuk bangsa kami aja. Ini ada lowongan kerja di sini kan begitu. Dan juga muka kamu mendukung kalau masuk bangsa kami kan begitu. Ini yang kesurupan kan Reno. Yang kesurupan ini Reno. Ini yang nangani kan begitu. Sudah hancur kan begitu. Nggak selesai-selesai, malah gojolok-gojolok kan sama setannya kan begitu. Sebelas 12 mukanya kan. Allah ya Rabb, kamu sih ya Allah. Begitu akhirnya tahu semuanya kelemahan-kelemahan temannya. Oh setannya kok tahu ya? Bukan setannya tahu, orangnya tahu kamu gitu loh. Jadi memanfaatkan pikiran memori kamu untuk melemahkan kamu, merayu kamu begitu. Bukan setan tahu yang gaib, nggak tahu apa yang kamu lakukan begini-begini, isi hati kamu nggak tahu setan itu, jin itu nggak tahu. Paham ya? Begitu. Nah, karena Reno yang kesurupan, Nying yang nangani, akhirnya dua-duanya kena kan begitu. Kena. Masya Allah. Hati-hati. Sayyidina Abu Hurairah ini sampai ditipu 3 kali dengan setan. Jangan mudah gampang percaya kamu. Jangan. Saya ini raja jin yang paling kuat sedunia. Kalau kamu memiliki saya, kamu paling hebat nanti dari semuanya. Saya ini adalah ratu yang paling cantik se-Kalimantan Selatan. Se-Kalimantan Selatan. Paham ya? Makanya aku masuk ke tubuh anak ini karena anak ini cantik misalnya begitu. Misalnya. Begitu. Paham ya? Saya ini adalah putri tercantik di pulau ini. Paham, boy? Masya Allah. Jangan mudah dipercaya. Sampai 3 kali Sayyidina Abu Hurairah ditipu. Kemudian diajarkan sama setan ayat kursi. Tapi Sayyidina Abu Hurairah tidak mau mengamankan langsung dari setan. Dia lapor ke Nabi dulu. Wahai Nabi, ini setan ngomong begini. Kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar kondisinya seperti itu kepadamu. Tapi sebenarnya dia pendusta. Dia benar mengatakan ayat kursi ini penjaga itu, ada yang membenarkan. Makanya setiap kali kamu ada ucapan jin itu, lapor sama orang soleh, kasih tahu sama gurumu, biar dinilai. Kalau kamu sendiri yang memutuskan, kamu sendiri yang menilai, bahaya. Paham ya? Reno misalnya Reno penanganan yang kesurupan gantian Nying misalnya. Ya kan? Nah, kemudian sama setan yang kesurupan di badannya Nying,
saya punya amalan yang bikin wajah kamu terlihat ganteng, terlihat tampan, ya, terlihat tampan bagi wanita-wanita yang usia tua, kan, wanita-wanita yang usianya sudah tua. Ada satu wirid yang membuat kamu itu gampang diterima sama kalangan wanita, bahkan rebutan sama kamu. Rebutan sama kamu. Gimana? Kamu mau nggak? Jangan kamu, oh ya, Qabil tuh, jangan. Jangan Qabil tuh sama setan. Kamu lapor dulu ke guru kamu, ke ustadz kamu, ke orang soleh yang paham. Kalau orang soleh membenarkan, iya itu benar, ini ada hadisnya begini, baru kamu mengamalkan. Artinya kamu mengamalkan atas perintah orang soleh tersebut, bukan atas perintah si setan. Paham? Bahaya juga mengamalkan perbuatan baik tapi anjurannya setan. Bahaya, bisa tertipu. Makanya ini contohnya Sayyidina Abu Hurairah datang ke Nabi dulu, menanyakan benar atau tidak. Oh ternyata benar. Tuh. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya disinilah muncul annal hikmata dhalatul mu'min aina wajadaha akhadha biha. Ada kaidah ini kaidah ya. Annal hikmata dhalatul mu'min aina wajadaha akhadha biha. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari kaum mukmin, dari orang beriman. Dimanapun dia menemukan hikmah, maka dia boleh mengambil hikmah itu. Kenapa? Itu barang yang hilang dari kaum mukmin. Hikmah, mau dia hikmahnya dari orang kafir, mau hikmahnya dari jin, mau hikmahnya dari anak kecil, dari orang fasik, dari preman, tapi itu hikmah dan manfaat besar buat kamu, ambil. Itu dhalatul mukmin. Itu adalah barang mukmin yang hilang. Aina wajadaha akhadha biha. Itu hikmah, kaidah yang muncul dari hadis ini. Ya, ulama mengambil dari hadis ini annal hikmata dhalatul mu'min aina wajadaha akhadha biha. Kan banyak itu hikmah-hikmah, kalam-kalam mutiara, ya, ucapan-ucapan mutiara yang penuh menggugah hati dan jiwa sehingga pelakunya itu bahagia. Paham ya? Nah, itu hikmah-hikmah yang perlu diambil. Meskipun itu dari Zuhri bikin kata mutiara, nasihat, ambil. Jangan pandang Zuhrinya, kan begitu. Ambil hikmahnya, kalau benar ambil. Paham ya? Begitu. Contoh misalnya dia bikin kata hikmah, air terjun tidak akan terdengar indah kalau tidak ada batunya. Wah, ini meskipun juri yang bikin, ya kan, tapi itu masuk, kan begitu. Masuk, kan begitu. Kalau nggak ada batunya, nggak kedengaran bagus. Jatuh, kan begitu. Karena dia kan sukanya mendengarkan sesuatu yang aneh-aneh, kan gitu, yang nggak jelas apa. Begitu. Pokoknya ambil. Misalnya Eko bikin kata mutiara, kuburan itu sepi, tetapi penuh kejadian di dalamnya. Hatiku sepi, tapi penuh peristiwa hebat di dalamnya. Kan hikmah itu meskipun Eko yang bikin, kalau itu benar ambil. Jadi meskipun setan, meskipun kata mutiaranya itu, hikmahnya itu datang dari orang fasik, ambil.
Annal hikmah dalatul mu'min aina wajadaha akhadha biha. Begitu. Ambil kalau itu misalnya kan ada yang di TV-TV itu siapa yang sering ngasih motivasi. Mario Gadu. Mario Teguh. Mario sembuh. Gitu. Banyak yang sesuai dengan hadis Nabi, kadang-kadang ada yang juga tidak sesuai. Ambil yang sesuai, ambil yang benar gitu. Banyak sekali hikmah-hikmah yang sesuai dengan kehidupan, sesuai dengan realita dan sesuai dengan agama, itu banyak, ambil. Itu dalatul mu'min. Dan juga di sini mengajarkan faidah bahwa kamu belajar, ambil ilmu dari siapapun. Meskipun itu orang kafir atau orang fasik, ambil ilmu. Mau itu dia maling, ambil ilmu. Yang diajarkan hikmah dari siapapun, kalau itu sesuai, ambil, jangan kamu buang. Jangan mentang-mentang Reno yang ceramah kamu buang semua. Sama orangnya dibuang. Ya. Kamu nggak dengerin semua Reno yang ceramah. Aduh. Paling bahas cewek kan begitu. Nasib. Itu hikmahnya dan sangat banyak sekali, ada puluhan hikmah dalam hadis ini yang luar biasa. Hadis sahih dari Imam Bukhari tentang ayat kursi, keutamaan ayat kursi. Dari hadis ini muncul hukum-hukum fikih dan juga muncul kaidah-kaidah fikih. Ya, dan juga di sini intinya jangan langsung kamu percaya. Jangan kamu langsung percaya tentang apa yang dikatakan oleh jin ataupun setan yang kafir. Kadang yang jin muslim juga suka bohong kok. Kamu pikir jin muslim itu berarti dia nggak bohong, jujur terus. Kamu pikir kalau jin muslim berarti dia itu taat terus. Sama seperti manusia. Sama seperti manusia yang juga ada yang fasik, ada yang paham ya? Begitu. Itu. Ya, baik-baik. Hadis ini banyak hikmahnya dan faedahnya, dan terutama baca ayat kursi sebelum kamu tidur. Ya, itu dibenarkan oleh Nabi dan juga dianjurkan oleh Nabi sebelum tidur, bahkan di hadis-hadis yang lain pagi dan sore hari, bahkan juga setiap sholat. Ada hadisnya setiap sholat, ada hadis sahih setiap sholat. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli shalah, setiap selesai sholat, lam yadkhul jannah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak akan mencegah dia masuknya surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau dia mati dia langsung masuk surga. Kalau dia baca ayat kursi setiap sholat. Makanya itu ulama-ulama kita setiap sholat selalu membaca ayat kursi. Dan kamu setiap sholat baca wirid sakron. Pagi tadi juga baca wirid sakron. Sering kamu baca wirid sakron, di situ ada ayat kursi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.